Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Vika Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak atau software. Oke, untuk teman-teman yang ingin menonton video hardware, ada di video saya sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang software. Langsung saja kita mulai dari pengertian software. Apa sih software itu? Software adalah komponen perangkat lunak atau program yang terdapat di dalam komputer. Nah, software atau perangkat lunak ini memiliki dua bagian nih. Ada perangkat lunak sistem operasi atau operating system dan perangkat lunak aplikasi. Oke, untuk perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Nah, perangkat lunak sistem operasi ini adalah sebuah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum sistem operasi ini ada, pengoperasian komputer ini menggunakan bantuan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, di sini ada fungsi sistem operasi. Yang pertama itu adalah mengatur cara kerja komputer. Nah, dalam mengatur cara kerja komputer ini, sistem operasi dikenal dengan istilah supervisor atau kernel. Nah, supervisor ini memiliki fungsi mengatur kerja mikroprosesor atau CPU, Central Processing Unit. Saat komputer aktif, supervisor mengarahkan program-program lain yang tidak tersimpan di dalam memori utama untuk mendukung aplikasi yang sedang dijalankan. Cara yang dilakukan oleh operasi sistem dalam mengatur memori adalah mencatat lokasi memori utama. Ini juga sistem operasi ini juga untuk mengatur pertukaran data antara memori utama dan penyimpanan sekunder. Selanjutnya ada fungsi memanajemen data. Ini untuk mengatur agar data lebih rapi dan mudah ditemukan kembali. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu membuat folder. Selanjutnya setelah membuat folder, terus membuat nama file. Dan selanjutnya yaitu mengatur lokasi penyimpanan. Selanjutnya fungsi mengelola keamanan. Nah, contoh nih, peran sistem operasi dalam mengelola keamanan adalah di saat permintaan pengguna memasukkan username dan password pada saat login. Nah, dengan cara ini orang lain tidak dapat menggunakan komputer tanpa mengetahui kata kunci. Selain dapat menjamin keamanan, password mampu mendeteksi atau memproteksi file atau menyembunyikan file-file tertentu yang penting sehingga tidak dapat dibaca dan diubah oleh sembarang orang. Contohnya laptop kita ini kita beri kata sandi, terus yang sering kita temui itu di HP kita. Di HP kita itu mesti ada kata sandi. Kita masukkan kata sandi supaya orang lain tidak bisa membukanya. Selanjutnya ada fungsi mengendali perangkat lunak yang dijalankan. Nah, pada ini sistem operasi berperan mengendalikan komputer agar dapat menjalankan lebih dari satu program aplikasi secara bersamaan. Oke, contohnya itu ada DOS atau Disk Operating System, terus Windows, macOS Macintosh, Unix, Linux. Dan selanjutnya perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini merupakan program yang memiliki fasilitas memproses perintah pengguna dengan tujuan tertentu dengan menginstal
perangkat lunak aplikasi. Pengguna dapat menggunakan komputer dengan tujuan tertentu seperti mengetik tulisan, terus mengolah foto, membuat laporan, mendengarkan musik, dan bermain game. Oke, untuk perangkat lunak aplikasi ini ada beberapa pemrograman, yaitu perangkat lunak aplikasi pengolahan kata. Nah, aplikasi komputer yang khusus digunakan untuk membuat dokumen berupa teks ini adalah perangkat lunak aplikasi pengolahan kata yang di dalamnya itu menyusun, menyunting, memformat, dan mencetak teks tertulis melalui komputer. Beberapa perangkat lunak pengolahan kata menyediakan fasilitas untuk membuat gambar sederhana. Aplikasi ini merupakan salah satu program yang paling dibutuhkan dan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi, keuangan, pemerintahan, dan kesehatan. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat laporan, artikel, brosur, buket, karya tulis, surat menyurat, dan lain sebagainya. Ini sangat berkaitan dengan kegiatan kita banget ya. Contohnya, yaitu bisa dibuat di Microsoft Word, OpenOffice Writer, Star Office Write, Corel Word Perfect, Lotus Word Pro. Dan selanjutnya ada perangkat lunak program pengolahan angka. Nah, ini adalah perangkat lunak khusus untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan angka. Udah namanya aja program pengolahan angka, pasti berkaitan dengan angka. Nah, ini mampu mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan menyajikan ke dalam sebuah tabel atau tampilan yang menarik. Nah, ini biasa digunakan dalam bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, dan pengolahan angka untuk menghitung sebuah data atau basis data dan grafik. Contohnya itu seperti Microsoft Excel, Star Office Calc, Spirit, Abacus, Lotus 123. Nah, selanjutnya itu ada perangkat lunak program pengolahan data. Nah, ini merupakan data atau informasi yang tersimpan dalam disket atau pita rekam. Nah, perangkat lunak pengolahan data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengolah data dalam bentuk database. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat laporan siswa, mahasiswa, pegawai, atau karyawan, laporan pembelian dan penjualan barang, serta laporan keuangan yang saling berhubungan dan sistematis. Program pengolahan data dapat mempunyai fasilitas yaitu mengatur informasi atau data basis data, membuat atau mengubah, mencari, menghapus, dan mengurutkan data, menganalisis dan merealisasikan data, dan mencetak data. Nah, contohnya ini adalah Microsoft Access dan SQL Server dan SPSS. Selanjutnya itu ada perangkat lunak program pengolahan gambar. Nah, gambar atau foto kan bisa diambil melalui kamera digital, telepon seluler, atau scanner. Nah, ini setiap perangkat ini memiliki karakteristik yang beragam. Hasil foto atau gambar yang diperoleh dengan peralatan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor hardware dan kondisi ketika sedang mengambil foto atau gambar. Nah, foto dan gambar tersebut masih dapat diedit dengan perangkat lunak pengolahan gambar. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas foto atau gambar. Lebih dari itu, perangkat lunak pengolahan gambar ini dapat memberikan efek atau variasi pada gambar, yaitu mulai dari melihat gambar, mengedit gambar, atau langsung menggambar dengan komputer. Contohnya itu seperti ada aplikasi Adobe Photoshop atau Paint, dan Corel Draw. Kita dapat mengedit foto atau gambar di aplikasi ini nih. Selanjutnya ada perangkat lunak program pengolahan video. Nah,
Sebuah rekaman video akan lebih menarik ditonton setelah diedit, seperti ditambahkan iringan musik dan gambar dipertajam. Pengguna dapat menggunakan program pengolahan video. Contohnya itu seperti bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere, Windows Movie Maker, Adobe After Effects, Adobe Premiere Element, terus Corel Video Studio Pro X3, Apple iMovie, Wax, Financial Studio Ultimate, dan Sony Vegas Movie Studio. Selanjutnya itu ada perangkat lunak program pengolahan presentasi. Nah, dahulu ya, orang itu menggunakan OHP atau overhead projector untuk menyampaikan presentasi, tapi sekarang kan udah berkembang nih teknologi, orang-orang lebih menggunakan ke komputer dan LCD projector. Seperti contohnya itu ada Microsoft PowerPoint. Nah, atau yang ini yang saya gunakan ini adalah Microsoft PowerPoint, dan terus ada OpenOffice Impress, StarOffice Impress, Presentation X3, terus Flash, Apple Keynote, Perfecto, dan Capes Presenter. Selanjutnya itu ada perangkat lunak program multimedia. Nah, ini merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat media seperti teks, gambar, animasi, video, dan suara. Program aplikasi ini digunakan untuk mendengarkan musik, menonton video, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada Winamp, Windows Media Player, dan Power DVD. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada perangkat lunak program browser internet. Nah, ini adalah sebuah program aplikasi yang dirancang untuk menguraikan dan menampilkan teks, gambar, dan menyediakan berbagai interaksi pengguna dengan internet. Browser internet yang dikenal juga dengan sebutan internet browser harus diinstal terlebih dahulu. Nah, internet browser digunakan untuk mengakses website yang berisi kata-kata, gambar, audio, video, dan hyperlink ke halaman lain dalam bentuk HTML. Nah, contohnya itu seperti Internet Explorer, terus Google Chrome, Mozilla Firefox, terus Opera, Netscape Navigator, dan ada Safari. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang software. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.